Di video kali ini kita akan membahas tentang manajemen pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Kita bahas definisi manajemen terlebih dahulu. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang melibatkan penggunaan sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan informasi secara optimal untuk mencari hasil yang diinginkan. Yang kedua, kita akan membahas tentang manajemen pendidikan. Kenapa sih harus dibahas manajemen pendidikan? Manajemen pendidikan adalah proses sistematis dalam merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, yang melibatkan penggunaan sumber daya manusia, keuangan, dan fisik secara efektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa. Yang ketiga, kita akan membahas tentang fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama ada perencanaan, di mana menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi yang jelas untuk memandu kegiatan pendidikan yang melibatkan analisis kebutuhan siswa, pengembangan kurikulum, dan alokasi sumber daya dengan penetapan jadwal. Yang kedua, pengorganisasian, menstruktur organisasi lembaga pendidikan termasuk mendefinisikan peran, tanggung jawab, dan hubungan antar staf, yang melibatkan pembuatan bagan organisasi yang jelas, membangun saluran komunikasi, dan mengkoordinasi kegiatan. Yang ketiga ada kepemimpinan. Pemimpin dapat memotivasi, menginspirasi, dan mengarahkan staf untuk mencapai tujuan pendidikan, yang melibatkan penetapan visi, memberikan bimbingan, mendorong kolaborasi, dan memperdayakan individu. Yang keempat ada pengendalian, dengan memantau kemajuan, mengevaluasi hasil, dan membuat penyesuaian untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan telah tercapai, yang melibatkan pengumpulan data, analisis kinerja, identifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan penetapan tindakan korektif. Ada 3 tingkatan manajemen pendidikan yang bakalan kita bahas. Yang pertama ada manajemen pendidikan tingkat dasar. Pendidikan dasar memainkan peran penting dalam meletakkan dasar bagi perkembangan intelektual, sosial, dan emosional seorang anak. Manajemen yang efektif di tingkat ini sangat membutuhkan kefokusan yang luar biasa. Yang pertama, kita dapat membangun lingkungan belajar yang suportif dengan penuh kasih sayang. Contohnya, menciptakan ruang yang aman dan inklusif, memupuk hubungan positif antara guru dan siswa, dan memberikan perhatian individu untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Yang ketiga, kita dapat menetapkan kurikulum yang sesuai dengan usia anak, yang dapat melibatkan pemilihan bahan kurikulum yang menarik, relevan, dan selaras dengan standar nasional, yang termasuk menyediakan kesempatan untuk belajar langsung, kegiatan berbasis permainan, dan ekspresi kreatif. Yang keempat, kita dapat mengelola sumber daya kelas, yang mana kita dapat memastikan bahwa kelas yang dilengkapi dengan bahan, teknologi, dan perlengkapan yang diperlukan. Ini juga termasuk pengembangan sistem untuk mengelola pekerjaan siswa, mengatur bahan, dan menjaga lingkungan belajar yang bersih dan teratur. Yang kelima, dapat berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas. Ini melibatkan membangun kemitraan yang kuat dengan orang tua untuk mendukung pembelajaran dan perkembangan siswa. Hal ini juga melibatkan keterlibatan dengan komunitas untuk menyediakan sumber daya dan dukungan bagi sekolah. Yang kedua ada manajemen pendidikan tingkat menengah. Manajemen pendidikan menengah membangun fondasi yang diletakkan di sekolah dasar, mempersiapkan siswa untuk pendidikan tinggi atau pelatih vokasi. Manajemen yang efektif di tingkat ini fokus pada memberikan kurikulum yang menantang dan menarik. Ini melibatkan menawarkan berbagai mata pelajaran yang memenuhi minat dan kemampuan yang berbeda.
Ini juga termasuk menggabungkan teknologi pembelajaran berbasis proyek dan diaplikasikan di dunia nyata untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Ada juga dengan mengembangkan keterampilan kepemimpinan siswa yang melibatkan penciptaan peluang bagi siswa untuk mengembangkan peran kepemimpinan dalam klub, organisasi, dan kegiatan-kegiatan di luar sekolah maupun di sekolah, dengan memberikan bimbingan dan mentor untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan kepemimpinan mereka. Selanjutnya dengan mengelola perilaku dan disiplin siswa yang melibatkan penetapan harapan yang jelas untuk perilaku siswa, memberikan konsekuensi untuk perilaku yang tidak pantas, dan memupuk iklim sekolah yang positif dan penuh hormat. Yang terakhir, kita dapat membantu siswa untuk pendidikan pasca sarjana atau karir yang akan mereka hadapi di kedepannya, dengan memberikan bimbingan dan dukungan kepada siswa saat mereka menjalani pilihan mereka atau mendaftar perguruan tinggi dan persiapan untuk transisi ke pendidikan tinggi atau tenaga kerja. Yang ketiga, ada manajemen pendidikan tingkat tinggi atau yang lebih kita kenal dengan perguruan tinggi. Pendidikan tinggi berfokus pada pembelajaran tingkat lanjut, penelitian, dan pengembangan profesional. Manajemen yang efektif di tingkat ini berfokus pada penjagaan keuangan akademik yang melibatkan perekrutan dan mempertahankan fakultas yang berkualitas tinggi dengan menyediakan kesempatan untuk penelitian dan beasiswa dan memastikan bahwa siswa menerima pendidikan yang ketat dan menantang. Selanjutnya dengan mengelola sumber daya keuangan yang melibatkan pengembangan model keuangan yang berkelanjutan, pengelolaan anggaran secara efektif, dan mendapatkan dana untuk penelitian, infrastruktur, dan layanan dukungan bagi siswa. Selain itu, dengan membangun hubungan yang kuat dengan industri dan pemerintah yang melibatkan kolaborasi dengan mitra industri untuk menyediakan magang dan peluang kerja bagi siswa, dan bekerja dengan lembaga pemerintah untuk mendapatkan dana dan dukungan untuk penelitian dan pengembangan bagi siswa. Yang terakhir, dengan mempromosikan inovasi dan kewirausahaan. Ini melibatkan mendorong fakultas dan siswa untuk mengembangkan ide, teknologi, dan bisnis baru mereka. Hal ini juga melibatkan penyediaan sumber daya dan dukungan untuk inisiatif kewirausahaan. Dari manajemen pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi, di Indonesia manajemen pendidikan menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama, ada kesenjangan kualitas pendidikan, di mana kualitas pendidikan di Indonesia masih belum merata, terutama di daerah-daerah terpencil. Yang kedua, kurangnya sumber daya. Terbatasnya sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur di beberapa daerah. Yang ketiga, keterbatasan akses pendidikan. Kesulitan akses pendidikan anak-anak dari keluarga miskin dan daerah terpencil, serta penyandangan disabilitas. Yang keempat, perubahan teknologi. Tantangan dalam menghadapi teknologi dalam pembelajaran dan manajemen pendidikan. Yang kelima, perubahan kebutuhan masyarakat. Perubahan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang relevan dengan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Di mana ada tantangan, disitulah ada solusi dan strategi. Yuk kita bahas. Untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan solusi dan strategi yang komprehensif seperti peningkatan kualitas guru, meningkatkan kompetensi dan profesionalitas guru melalui pelatihan dan pengembangan. Yang kedua, dengan peningkatan akses pendidikan, membangun infrastruktur pendidikan di daerah-daerah terpencil, menyediakan beasiswa bagi siswa yang miskin, dan menyediakan layanan pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas. Yang ketiga, dengan memanfaatkan teknologi, menerapkan teknologi dalam pembelajaran dan manajemen pendidikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Yang keempat, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, mendorong keterlibatan masyarakat dalam mendukung pendidikan seperti melalui penggalangan dana, sukarelawan, dan pengawasan. Yang kelima, dengan mengembangkan kurikulum yang relevan, merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Dari sekian banyak materi yang telah dipaparkan tadi, kita dapat menarik kesimpulan
bahwa manajemen pendidikan adalah proses yang kompleks dan dinamis yang membutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak. Dengan memahami prinsip-prinsip, fungsi, tantangan, dan solusi yang dibahas, kita dapat bersama-sama membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan untuk semuanya.